Narasumber pertama adalah Ibu Oktavia Sri Widyastuti Warsono. Beliau adalah Direktur Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga dan Bencana. Saya ulangi, Direktur Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga dan Bencana, BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Topik yang akan dibahas oleh beliau adalah evaluasi rekomendasi upaya pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian untuk pembicara kedua adalah Dr. Hajah Ati Pramuji Hastuti Mars. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Saya bacakan secara singkat daftar riwayat pekerjaan beliau. Pendidikan adalah S1, S2, dan S3. S3-nya di bidang kebijakan publik, S1-nya dokter, kemudian profesi, S2-nya di administrasi rumah sakit. Sebelum menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, beliau adalah sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang. Kemudian pembicara ketiga adalah kami perkenalkan Bapak Lupi Trilaksono SF MM Apoteker. Beliau adalah sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Nasional atau BKPK. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Dirjen Tenaga Kesehatan. Kemudian pembicara yang keempat adalah beliau adalah Bapak Laude Musafin SKM MKes. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan SDM Kesehatan di Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes. Sebelumnya adalah sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Kami persilahkan untuk narasumber yang pertama, Ibu Oktavia Sri Widyastuti Warsono. Silakan Bu, 15 menit Bu. Ya. Baik, di halaman pertama ini kami ingin menyampaikan logika pembangunan sumber daya manusia kesehatan yang kami petakan berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2023 ya Bapak Ibu. Jadi pada saat ini itu masih ada kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia dan kesehatan. Jadi rasio dokter nasionalnya itu masih 0,7 per 1000 penduduk. Yang diharapkan adalah 1 per 1000 penduduk. Kemudian juga kebutuhan bidan, apoteker, dan ahli gizinya juga belum tercukupi. Selanjutnya adalah kekurangan dokter spesialis. Jadi di produksi spesialis itu hanya 2.700 orang per tahun dan jauh di bawah kebutuhan ideal yaitu 32.000 orang. Kemudian juga dari dokter spesialis dan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada itu distribusinya ternyata tidak merata juga. Jadi di beberapa provinsi di Indonesia Timur masih mencatat rasio dokternya itu masih 0 di bawah setengah per 1000 penduduk. Nah, kemudian juga yang keempat adalah rendahnya komitmen pemerintah daerah. Di sini kita melihat bahwa rendahnya komitmen pemerintah daerah ini dalam mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Berdasarkan kondisi yang ada tersebut, kami kemudian mencoba memetakan berdasarkan input, proses, dan outputnya bahwa kerangka kebijakan yang sudah ada itu adalah Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 dan 2029. Kemudian juga ada Permenkes nomor 13 tahun 2022 tentang Renstra Kementerian Kesehatan. Sumber pembiayaan saat ini adalah berasal dari anggaran pemerintah, APBN, APBD, dana konsultasi, dan loan. Kemudian juga infrastruktur pendidikan, universitas dan fakultas kedokteran kesehatan, politeknik kesehatan, lembaga pelatihan rumah sakit pendidikan. Kemudian data dan sistem informasi yang sudah bisa kami akses terkait dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan atau SISDMK, kemudian Renbud, Satu Sehat, dan registrasi tenaga kesehatan standar ketenagaan.
Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya lainnya berupa tenaga pengajar dan pelatih, tim perencanaan, asosiasi profesi, dan lembaga akreditasi. Nah, berdasarkan input tersebut, proses yang sudah terjadi saat ini adalah tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. Ini berdasarkan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan strategi pemenuhan kebutuhan tersebut. Kemudian juga penyediaan sumber daya manusia kesehatannya itu berupa peningkatan kapasitas pendidikan melalui penambahan kuota kedokteran dan penambahan program studi prioritas berupa hospital base melalui RSPPU. Masih ada di beberapa tempat, Bapak Ibu. Kemudian program beasiswa pendidikan untuk dokter gigi, dokter spesialis, dan sumber daya manusia kesehatan lainnya. Nah, kemudian juga ada pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, ini berupa rekrutmen ASN, kemudian penugasan khusus melalui penugasan tim dan individu, kemudian pendayagunaan dokter spesialis dan pendayagunaan dokter spesialis WNI lulusan luar negeri, dan juga program internship. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, berupa registrasi dan sosialisasi, pemantauan kinerja dan audit mutu, dan kemudian peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan. Nah, asumsi kami berdasarkan input dan proses ini adalah adanya pendanaan berkelanjutan, tersedia anggaran pemerintah pusat dan dukungan pemerintahan daerah, kemudian komitmen dan koordinasi antar pemangku kepentingan, yang ketiga kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan, dan sistem informasi yang andal. Output yang diharapkan dari input dan proses tersebut adalah dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, kemudian penambahan kuota pendidikan, peningkatan jumlah program studi prioritas, penyaluran beasiswa pendidikan tenaga kesehatan, kemudian peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang diikut melalui SN, PPWK, dan kontrak BLD, dan juga penguatan sistem perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualitas pelatihan. Nah, ini akan dilakukan di puskesmas, klinik kesehatan, rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, apotek, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Outcome yang diharapkan dari proses tersebut adalah di jangka pendek ini adalah lulusan tenaga kesehatan siap pakai, penempatan tenaga kesehatan baru di puskesmas dan daerah, kemudian terbentuk jejaring AHS dan RSPPU, peningkatan akses pemeriksaan kesehatan dasar. Jangka menengahnya adalah distribusi tenaga kesehatan lebih merata antar wilayah, rasio tenaga standar kesehatan, kinerja Fasiankes, kemudian beban kerja, dan jangka panjangnya diharapkan sistem sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan dan adaptif. Kemudian peningkatan IPM, pengendalian tenaga kesehatan nasional, daya saing nakes, dan layanan kesehatan merata dan bermutu. Ini outcome tersebut ini masih dipengaruhi dengan faktor eksternalnya, yaitu keadaan sosial ekonomi dan disparitas wilayah, kondisi makroekonomi, demografi, dan penyakit, krisis kesehatan, dan bencana. Selanjutnya, ada grand design peningkatan jumlah kualitas dan distribusi sumber daya manusia kesehatan. Ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu, karena ini kami juga ambil dari Kementerian Kesehatan. Ini peningkatan jumlah kualitas dan distribusi sumber daya manusia kesehatan ini juga saya skip. Kemudian berdasarkan hasil grand design peningkatan jumlah kualitas dan distribusi sumber daya manusia kesehatan, dan juga desain pengawasan yang sudah kami petakan berdasarkan risiko-risiko yang ada, ditemui permasalahan yaitu adanya ketidakselarasan kebijakan. Jadi pelaksanaan PBM selama ini belum efektif, yaitu sebenarnya ada PBM 2014 antara Menkes, Mendagri, Menpan RB tentang perencanaan dan pemerataan nakes pada Vansyaskes milik Pemda. Kemudian ada Permendagri 79 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Nah, ini juga ternyata upaya pemenuhan dan pemerataannya itu masih belum berjalan dengan efektif. Nah, kalau kita melihat antara lain ketidakselarasan itu juga ditunjukkan antara Perpres 12 tahun 2025 dan juga Permendagri 12 tahun 2024 untuk RKPD dan EPJMN 2025. Di sini disebutkan bahwa persentase puskesmas dengan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar itu ditargetkan 17% untuk tahun 2025 ini. Namun di indikator Permendagri itu dinyatakan NA. Yang kedua, persentase rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar itu ditargetkan 67%, sedangkan di Permendagri ditargetkan 75%. Nah, kemudian merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun
nomor 3 tahun 2020 ini juga tidak selaras dengan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Dampaknya ini ada perbedaan standar jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan dapat mempengaruhi capaian target. Nah, ini sehingga kalau didetailkan kembali akibat antara lain dari ketidakselarasan kebijakan tersebut, yaitu adanya perhitungan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tidak akurat. Jadi ini dari beberapa kami melakukan kunjungan dan sampling ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu, ternyata terdapat ketidaksesuaian pemilihan tugas pokok dan tugas penunjang dengan kegiatan real Vaskes pada 12 puskesmas atau 9,16% puskesmas yang diuji petik. Jadi ini kami dari 36 perwakilan kami semua melakukan pengawasan pada triwulan ketiga kemarin. Dan kemudian yang kedua adalah terdapat perbedaan cara pengukuran data dan informasi capaian tugas pokok sumber daya manusia kesehatan pada 43 PKM atau 33%. Kemudian data dan informasi capaian tugas pokok dan penunjang tidak didukung dengan data valid dan dokumen yang memadai pada 45 PKM atau 35,43%. Nah, kemudian yang kedua adalah ketiadaan sinergi dan koordinasi dalam PPDS melalui University Base dan Hospital Base, rendahnya minat melanjutkan pendidikan spesialis rendah. Jadi ini kalau kami melihat dan beberapa kali kami diskusi dengan KSP, ini masih ada gap ya Bapak Ibu antara Kemendikti dengan Kementerian Kesehatan. Jadi sepertinya masih ada hal-hal yang belum bisa disinergikan ya Bapak Ibu. Jadi perhitungan antara kebutuhan melalui pemenuhan University Base dan Hospital Base ini masih terdapat kendala. Kemudian mungkin karena tantangan terkait dengan biaya pendidikan yang selama ini kita tahu di dalam pendidikan dokter spesialis dokter gigi untuk yang melalui University Base ini cukup mahal sehingga banyak dokter yang kurang berminat dalam melanjutkan pendidikan. Kemudian rendahnya komitmen dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah ini dapat menimbulkan masalah antara lain belum adanya upaya pemenuhan kebutuhan melalui kebijakan redistribusi. Jadi atas tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada itu masih belum terdistribusi dengan baik sehingga antar wilayah sehingga ada 46 Pemda atau 62,16% yang diuji petik ini masih belum terdistribusi dengan baik. Kemudian ada 63,51% Pemda dengan fasilitas BLOD belum memanfaatkan mekanisme PPK BLOD secara optimal dan juga Pemda tidak mampu dan tidak mau memenuhi komitmen untuk menjadi lokus penugasan khusus dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan pada 30 Pemda dan juga jumlah usulan kuota formasi yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga medis. Nah, kemudian ada juga permasalahan terkait terhambatnya pemenuhan satuan kredit profesi, di mana sumber daya manusia kesehatan yang tidak dapat memenuhi kewajiban SKP dari ranah pembelajaran terjadi pada 269 orang yang kami jadikan responden. Kemudian sumber daya manusia kesehatan menyatakan tidak difasilitasi oleh Pemda dalam memenuhi SKP dari ranah pembelajaran terjadi pada 294 orang. Nah, selanjutnya rekomendasi yang kami sampaikan, barangkali Bapak Ibu ya izin nanti dalam diskusi ini mungkin bisa disampaikan beberapa hal dari apa yang kami rekomendasikan kalau sudah ditindaklanjuti nanti disampaikan terkait dengan memperkuat regulasi dan pemantauan atas implementasi Permenkes 33 tahun 2015 untuk memastikan pembentukan dan pelaksanaan tugas tim perencana kebutuhan di seluruh daerah. Kemudian juga desain dan pengendalian skema pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, kemudian koordinasi dengan Kemendikti Saintek serta kolegium terkait penyusunan dan penjaminan multikurikulum, kemudian juga kerjasama dengan Pemda dalam hal distribusi lulusan agar program hospital base efektif dalam mendukung pemberataan tenaga kesehatan. Nah, kemudian agar melakukan koordinasi dengan Kemendikti dalam hal evaluasi penambahan kapasitas pada program studi prioritas terkait penguatan rasio dosen, fasilitas dan prasarana pendidikan dan juga melakukan koordinasi dengan Kemenkes serta kolegium terkait dengan penyusunan dan penjaminan multikurikulum. Nah, untuk Kemenpan RB kita harapkan juga ini karena kita dalam forum di Kementerian Kesehatan Bapak Ibu, jadi kami mengharapkan dari Kementerian Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia kesehatan melalui mekanisme
BPK BWLUD. Kemudian di Kemendagri koordinasi dengan Kemenpan RB terkait dengan optimalisasi pembangunan sumber daya manusia kesehatan, kajian atas kapasitas fiskal daerah, dan juga harmonisasi dan pemutakhiran kebijakan terkait sumber daya manusia kesehatan. Dalam beberapa kali kalau kami memantau dari media sosial, Bapak Ibu, ini kalau kami melihat pernah waktu itu kami juga diundang terkait dengan penandatanganan bersama SOP antara Wamen Kemenkes dengan Wamen Kemendikti Saintek ya Bapak Ibu, terkait dengan penyediaan hospital base dan kemudian university base. Namun mungkin kami ingin melihat tindak lanjut dari SPO yang ditandatangani bersama tersebut. Kemudian juga dengan Kemendagri kami juga memantau bahwa Kementerian Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Bapak Menteri Dalam Negerinya sendiri terkait dengan pemerataan maupun pendidikan dokter spesialis ya Bapak Ibu. Tapi apakah hal tersebut sudah ada turunannya baik Permendagri maupun Permenkes, sehingga kami dapat meyakini bahwa apa-apa yang sudah menjadi permasalahan yang kami sebutkan tadi memang sudah tindak lanjuti. Demikian mungkin Bapak Ibu kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang saya hormati para narasumber, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami adalah bagian dari salah satu provinsi yang mengadop dari kegiatan Nusantara Sehat dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Mudah-mudahan pada paparan kami ini dapat tentunya memberikan satu masukan bagi provinsi lain yang tentu ingin mengupdate apa yang telah kami lakukan. Untuk Banten sendiri dengan luas wilayah 9.600 km persegi dan terdiri dari 4 kabupaten dan juga 4 kota dengan jumlah penduduk di antara 13.351 penduduk, di mana terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit sebanyak 135 rumah sakit, yang 19 diantaranya rumah sakit milik pemerintah daerah, 4 milik pemerintah provinsi, dan 15 adalah milik kabupaten kota. Kemudian 3 adalah milik kementerian atau lembaga, dalam hal ini 1 Kementerian Kesehatan, 1 BUMN, dan 1 Kejaksaan. Kemudian yang 3 lagi adalah milik TNI Polri, 2 milik TNI dan 1 milik Polri, dan 110 adalah milik swasta. Namun di dalam persebaran yang ada di rumah sakit ini lebih dominan berada di wilayah Tangerang Raya sebesar 70,4%, di Serang dan Cilegon ada sekitar 21,5%, dan di bagian selatan Banten yakni Lebak dan Pandeglang hanya di angka 8,1%. Untuk puskesmas di wilayah Provinsi Banten totalnya ada 254 puskesmas, 183 diantaranya adalah puskesmas dengan rawat inap dan 71 adalah puskesmas non rawat inap. Kemudian ada sekitar 1.854 klinik dan 1.485 tempat praktek dokter mandiri. Untuk pemenuhan tenaga kesehatan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Permenkes 33 Tahun 2018 tentang penugasan khusus dalam mendukung program Nusantara Sehat, dan tentunya semua ini kami adopt membentuk Pergub Nomor 5 Tahun 2020 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan.
Dan apa yang telah kami lakukan ini tentu dalam rangka mendukung indikator kinerja program, di mana ada 3 hal indikator yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Pertama adalah pemenuhan dokter spesialis dasar di RSUD pemerintah, ini harus mencapai 100%. Kemudian juga pemenuhan dokter di puskesmas harus mencapai 100%. Dan pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas harus mencapai di angka 75%. Di dalam pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan lengkap di puskesmas yang ada di Provinsi Banten di tahun 2025 ini, yang sudah lengkap baru mencapai 59,25%, sedangkan yang belum lengkap mencapai di angka 40,71%. Untuk pemenuhan 9 jenis nakes di puskesmas yang paling banyak kami belum mendapatkan, yaitu pertama adalah tenaga kesling masih ada 54, kemudian gizi 52, ATLM 30, dokter gigi 29, promkes 26, dan farmasi ada 8. Sehingga ya indikator dari 3 indikator yang ada yang sudah terpenuhi, baru indikator kedua yaitu pemenuhan dokter di puskesmas. Untuk pemenuhan dokter spesialis dasar di RSUD pemerintah masih ada 1 rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni milik pemerintah daerah Pandeglang, yang belum terpenuhi dokter spesialis dasar. Sedangkan untuk pemenuhan 9 jenis tenaga yakni baru mencapai berarti di angka 59,21%. Di dalam pemenuhan tentu terhadap indikator ini kami melakukan proses rekrutmen penugasan khusus tenaga kesehatan. Kami juga mengadop dari apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yakni Nusantara Sehat, di mana jumlah awal target kami adalah 470 orang, dan mulai kami rekrut dari mulai 2018 sampai dengan 2022. Dan untuk kondisi saat ini dari 470 yang sudah pernah kami rekrut hanya tersisa dari yaitu 209. Kenapa tinggal tersisa 209? Yakni karena ada yang menjadi ASN atau PNS ataupun P3K, ada yang menjadi pegawai BLUD rumah sakit, kemudian ada yang meninggal dunia, dan ada yang tidak memperpanjang kontrak karena beberapa alasan tertentu. Jadi yang dari 470 tersisa 209 sampai dengan kondisi saat ini. Dan di dalam pola rekrutmen ini tentu dalam penugasan khusus ini tidak ada kendala, meskipun pernah di awal bahwa kita dengan adanya kebijakan undang-undang tidak boleh lagi merekrut, tapi akhirnya dengan kebijakan hasil konsultasi kami dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa kami bisa tetap mempertahankan adanya penugasan khusus sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sehingga sampai dengan hari ini tetap kami pertahankan penugasan khusus tersebut. Adapun tentu penggajian yang kami berikan kepada penugasan khusus ini untuk jarak dari provinsi tentu yang jaraknya di bawah 50 kilo. Untuk tenaga dokter umum dan dokter gigi kita berikan gaji 9 juta. Kemudian untuk apoteker 5.500.000, sarjana S1 kesehatan 4,5 juta, dan D3 kesehatan 3,5 juta, yang ditempatkan tentu di puskesmas. Dan di puskesmas sendiri mereka mendapatkan juga jasa layanan. Dan untuk jarak 50 sampai dengan 100 kilo untuk dokter umum dan dokter gigi nominalnya digaji sebesar 10,5 juta, untuk apoteker 6 juta, S1 kesehatan 5 juta, dan D3 kesehatan 4 juta.
dan di atas 100 kilo untuk dokter umum dan dokter gigi kami berikan gaji sebesar 12 juta, apoteker 7 juta, S1 kesehatan 6 juta, dan D3 kesehatan 4,5 juta. Ini yang ditempatkan biasanya di daerah-daerah Lebak dan Pandeglang di penghujung dari wilayah Banten Selatan. Kemudian selanjutnya tentu di dalam kami melakukan pemenuhan penempatan penugasan ini ada 3 kriteria yang menjadi dasar kami. Pertama adalah kaitan dengan pemenuhan jenis. Ini ada di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang, serta Kota Serang. Dan untuk pemenuhan berdasarkan beban kerja, seperti ada beberapa puskesmas yang beban kerjanya memang begitu besar, maka kita support, yaitu diantaranya ada di wilayah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Tangsel, maupun Kabupaten Tangerang. Dan juga lokus pemenuhan juga berdasarkan pemenuhan rasio. Ini ada di wilayah Kota Cilegon. Jadi ini untuk Tuksus ini tersebar di 8 kabupaten kota, atau tepatnya di puskesmas yang tersebar di 8 kabupaten kota. Selanjutnya pengalaman kami yang terbaru dalam melakukan rekrutmen pegawai, khususnya pada kebutuhan pegawai rumah sakit. Kemarin kita sempat memiliki 2 rumah sakit baru yang belum operasional pada akhir 2024 dengan tentunya terkendala awalnya karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di situ disebutkan bahwa instansi pemerintah dilarang merekrut pegawai non-ASN baru terhitung sejak 1 Januari 2025. Nah, oleh karena itu terus kami melakukan komunikasi konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, dan saat itu kami diminta menunggu tanggal 1 Januari akan ada pengecualian tambahan bagi BLUD. Ini diperbolehkan, jadi bagi rumah sakit yang sudah berstatus BLUD maka diperbolehkan untuk melakukan rekrutmen pegawai. Nah, dasar itulah kemudian tentu kami mulai mempersiapkan rumah sakit untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, dan ini tertuang di dalam keputusan Gubernur 89 tahun 2025. Selanjutnya tentu setelah adanya BLUD, meskipun kami saat itu saat menetapkan BLUD baru sebatas layanan yang kami pinjam terlebih dahulu tenaganya. Namun setelah mulai berjalan dan sudah statusnya adalah BLUD, maka dalam kurun waktu 1 bulan kami harus sudah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Menpan RB untuk kami lakukan rekrutmen pegawai yang tentunya sebelumnya kami terlebih dahulu melakukan rencana kebutuhan, yang mana rencana kebutuhan ini ditetapkan oleh keputusan Gubernur untuk Rumah Sakit Labuan nomor 93 tahun 2025, dan kemudian untuk Rumah Sakit Cilograng nomor 94 tahun 2025. Dari penetapan rencana kebutuhan tersebut kemudian dibentuklah tim yang saat itu kami meminta bahwa leading sektornya adalah BKD, yang kemudian BKD bekerja sama dengan BKN untuk melakukan rekrutmen, di mana meskipun statusnya adalah pegawai BLUD, namun karena rumah sakit ini adalah rumah sakit baru yang beroperasional, tentu
biaya yang digunakan bukan berasal dari biaya layanan BLUD, tetapi berdasarkan dari APBD. Dan ini hasil konsultasi kami kepada Menteri Dalam Negeri, ini diperbolehkan selama pemerintah daerah support dan memiliki kekuatan fiskal untuk memberi gaji kepada rekrutmen sampai nantinya rumah sakit tersebut sudah mampu membiayai sendiri. Dan karena hal tersebut, maka kami persiapkan untuk proses pengadaan yang tentu dalam hal ini kami dibantu oleh BKD di dalam proses rekrutmennya sampai pada penandatanganan perjanjian kerja. Dan di dalam status yang pegawai Rumah Sakit Baru Cilograng Labuan ini statusnya tetap pegawai BLUD meskipun gajinya adalah menggunakan APBD, di mana untuk dokter spesialis kami gaji dengan gaji pokok yaitu sebesar 28 juta sampai dengan 38 juta bergantung kepada jenis spesialistiknya. Kemudian adanya tunjangan kejauhan untuk spesialis itu kisarannya 15 sampai 20 juta. Jadi untuk Rumah Sakit Cilograng karena lebih jauh dapat tunjangan kejauhan 20 juta dan Labuan 15 juta. Kemudian untuk dokter umum ataupun dokter gigi gaji pokoknya yaitu sebesar 9 juta dengan tunjangan kejauhan sebesar 2,5 sampai dengan 4 juta. Dan untuk nakes lainnya dan non nakes untuk gaji pokok D3 di kisaran 3 sampai 7,5 juta dan untuk gaji pokok S1 kisaran 3,5 sampai dengan 8 juta dengan ditambah tunjangan kejauhan. Dan alhamdulillah tentu dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi, support yang diberikan saat kami mendapat merekrut untuk para dokter spesialis maupun nakes lainnya, ini tidak mengalami hambatan dan kami dapat memenuhi. Bahkan saat ini di Rumah Sakit Cilograng dan Labuan sudah ada 20 dokter ya spesialis yang beroperasional di 2 rumah sakit tersebut. Dan selain tentunya bagi Cilograng, selain mereka dapat juga gaji dan tunjangan, mereka juga dapat mes untuk mereka yang tinggal di sana, yang semuanya mesnya sudah ada sarana prasarana, mebelernya mereka tinggal nempatin dan semua biaya listrik semuanya itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selamat, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan dari panitia untuk kami dapat menyajikan kajian cepat evaluasi Tuksus, pelaksanaan Tuksus di daerah dari perspektif daerah. Lanjut, silakan. Slide. Nah, outline dari paparan saya terdiri dari pengantar, ringkasan eksekutif, hasil kajian, dan kesimpulan dan rekomendasi. Ya. Sedikit terkait dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami institusi yang menangani terkait dengan pemetaan kebijakan dan melakukan penilaian kebutuhan masalah dan juga untuk mengumpulkan dan mensintesis bukti, melakukan evaluasi program dan kebijakan yang implementing saat ini ataupun dievaluasi, serta melakukan strategi dan berbagai kebijakan kolaborasi dan bagaimana peningkatan implementasi program tersebut. Dan nantinya untuk peninjauan produk kebijakan dalam regulasinya, terutama di bidang kesehatan, ya apakah program ini berjalan dengan baik atau memang perlu ditinjau kembali ataupun dilakukan penyesuaian. Lanjut. Nah, terkait dengan kajian cepat dari evaluasi Tuksus ini, tujuan utamanya umumnya adalah mengevaluasi pelaksanaan program Tuksus dari tahap semua pengelolaan, dari perencanaan, efektivitas, hambatan, dan peluang perbaikan dari perspektif pemangku kepentingan yang ada di daerah. Dan tujuan khususnya bagaimana proses perencanaan dan rekrutmen Tuksus itu dilakukan,
kemudian mengevaluasi mekanisme tata kelola dan akuntabilitas Tuksus di daerah selama ini, kemudian mengkaji bentuk dukungan dan komitmen pemerintah daerah itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan melalui Tuksus, kemudian mengevaluasi mekanisme pembinaan, pemantauan, dan penilaian kinerja tenaga Tuksus, kemudian bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengembangan digitalisasi dari pelaporan dan mengkaji tingkat ketergantungan dari daerah terhadap program pusat dan faktor penghambatnya dari Tuksus daerah secara mandiri. Dasar kajian ini sebenarnya kami menindaklanjuti dari surat permohonan analisis hasil pemantauan pelaksanaan dan rekomendasi kebijakan Tuksus di tahun 2024 di mana suratnya dilayangkan oleh Direktorat Pendayagunaan SDMK di Februari 2025. Menindaklanjuti dari itu makanya kami melakukan kajian cepat terkait dengan pelaksanaan Tuksus ini. Nah, secara ringkasan eksekutif, Bapak Ibu sekalian, dari paparan ini ada tempat temuan kunci di lapangan ya terkait dengan Tuksus, yaitu yang pertama terkait ketergantungan tinggi terhadap Tuksus. Tuksus ini terbukti efektif menjawab kekurangan nakes dan namet dan menjadi tulang punggung layanan di daerah DPTK. Kemudian hampir 100% Dinkes menyatakan program Tuksus berhasil menjaga keberlangsungan layanan kesehatannya di daerahnya. Kemudian yang kedua adalah sistem monitoring, di mana sistem pemantauan dan pelaporan saat ini masih konvensional dan tidak terstruktur, dan belum ada instrumen yang pemantauan yang baku, dan hal ini menghambat evaluasi kinerja dan objektivitas dari umpan balik Tuksus ini sendiri. Kemudian yang ketiga, temuan kuncinya adalah Tuksus di daerah ini terdapat keinginan kuat dari daerah untuk dapat mengadopsi model Tuksus daerah, namun realisasinya sangat tergantung pada payung hukum dan dukungan anggaran dari pusat. Dan yang keempat yaitu keberlanjutan program, di mana ketergantungan pada program pusat Tuksus ini sangat tinggi ya. Hampir 100% pemangku kepentingan ingin program ini dilanjutkan, namun adopsi Tuksus daerah masih sangat rendah, terhambat oleh kendala anggaran dan juga mungkin regulasi tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, tadi disampaikan juga salah satunya. Ya. Lanjut. Nah, kita going detail Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil kajian. Ya. Jangkauan kami melakukan kuesioner ya kepada 31 provinsi dengan total 195 kabupaten kota, di mana ada respondennya peserta Tuksus ada 2.112 orang dengan puskesmas 1.083, di mana provinsi ada 31 dengan dinas kabupaten kota 195, dan juga responden dari BK PPSDM dan BKAD ya yang melibatkan kabupaten kota seluruh Indonesia. Dengan metodenya yang dilakukan secara kuantitatif melalui hasil survei kuesioner yang kami lakukan, dan kualitatif melalui FGD dan wawancara pada lokus-lokus yang telah kami tentukan. Ya, lanjut. Nah, untuk data tadi yang data kualitatif, kami melakukan cross-check dan melakukan FGD wawancara kepada pemda-pemda yang menjadi lokus, beberapa lokus utama ya, tujuannya untuk mengevaluasi alur proses pelaksanaan Tuksus ini dari mulai perencanaan hingga pelaporan berdasarkan perspektif dan pengalaman pemangku kepentingan di daerah. Ya, ada Sumatera Utara, ada Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, dan Jambi di Kabupaten Muara Jambi ya. Jadi ini adalah lokasi-lokasi yang mempunyai kabupaten kota yang DPTK ya, dan hampir setiap tahunnya ya dari 2015 sampai 2024 itu selalu mengisi posisi untuk dari Tuksus itu ya, sesuai dengan yang disampaikan di slide. Kemudian respondennya dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, BPKAD dan BKPSDM, Kepala Puskesmas, serta individu Tuksus itu sendiri. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran yang kami lakukan FGD dan wawancara. Lanjut. Nah, ini adalah mind map dari kajian, di mana dalam hal perencanaan dan pengusulan informasi Tuksus itu sangat berperan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dasar dan alasan usulan pemutahiran data dari SISDMK masing-masing kabupaten kota, dan anggaran khusus dari usulan formasi. Lanjut. Kemudian flowchart berikutnya terkait dengan mind map-nya adalah bagaimana rekrutmen dan penempatan Tuksus itu melibatkan daerah dalam rekrutmen, kendala rekrutmen apa yang terjadi, keterlibatan daerah dalam penempatan, kesesuaian nakes Tuksus, dan dukungan dana BOK. Kemudian terkait pemantauan dan evaluasi MONEF itu terkait dengan pelaksanaan pemantauan
unsur kinerja yang dipantau apa saja, kendala pemantauan, permasalahan tuksus yang ditemukan, mekanisme pemecahan masalah, dan saran atau harapan Monef. Ini yang kami data. Lanjut, terkait dengan pelaporan tuksus, juga ada pemberian laporan ke Dinkes, umpan baliknya bagaimana, kendala pelaporan dan saran pelaporan, serta dampak rekomendasi program tuksus itu, dampak penempatan tuksus itu sendiri. Kemudian adopsi program khusus daerah, apakah ada rekomendasi program dan keterlibatan institusi lain seperti BPKAD dan BKIPSDM. Nah, dari hasil kajian pertama terkait perencanaan dan rekrutmen penugasan khusus, hasil yang kami lakukan kajian bahwa dalam hal perencanaan, proses perencanaan memang dilakukan secara berjenjang Bapak Ibu sekalian. Hampir seluruh dinas provinsi dan kabupaten kota itu terlibat aktif dalam proses perencanaan khusus yang berupa mengupdate data, mengusulkan formasi, dan mengikuti desk rekonsiliasi ya. Kemudian itu hampir 90% semua menjawab bahwa memang perencanaan itu dilakukan dari bawah seperti itu ya. Kemudian usulan tuksus itu mulai dari puskesmas ke dinas kabupaten kota, ke provinsi, lalu ke Kemenkes, dan berdasarkan hasil perhitungan perencanaan kebutuhan oleh daerah dan hasil verifikasi kebutuhan dengan Kemkes. Dan tentu saja SISDMK itu diisi oleh kabupaten kota ya, secara kebutuhan. Nanti mungkin dari direktur perencanaan juga akan menyampaikan bagaimana SISDMK itu sangat bergantung juga dari update-nya dari teman-teman kabupaten kota. Nah, dalam proses rekrutmen, Dinas Kesehatan Kabupaten tidak terlibat langsung karena memang proses rekrutmen dilakukan di pusat berdasarkan data yang berjenjang dari bawah. Untuk pengumuman, pendaftaran seleksi, dan penentuan kelulusan itu dilakukan di pusat. Kemudian dari hasil rekrutmen itu ada penyampaian bahwa jenis nakes tidak sesuai. Ini kendala yang umum dihadapi seperti formasi tertentu dari misalnya seperti dokter gigi yang jarang didapatkan. Dan saran harapan bagaimana pentingnya mengutamakan penempatan putra daerah dan dalam pertimbangan domisili. Ini beberapa hasil FGD dan wawancara yang ditemukan ya. Nah, lanjut dari hasil kajian 2, terdapat dampak terkait dengan dampak tuksus di lapangan itu diterima baik dan meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat. 97,8% hampir semua tuksus diterima masyarakat dengan baik dan 89,8% diterima baik oleh nakes dan namet lain di puskesmas. Jadi tidak ada restriksi ataupun hambatan di lapangan, terutama dalam penyambutan diterima baik oleh masyarakat dan nakes lainnya. Dan 100%, hampir 100% seluruh Dinkes provinsi kabupaten setuju bahwa tuksus berhasil menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Jadi untuk tujuan utamanya tadi disampaikan untuk memenuhi kekosongan-kekosongan yang ada itu sangat bermanfaat. Kemudian hampir 99% puskesmas menyatakan keberadaan tuksus berhasil menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, dari segi pelayanan di daerah tuksus membantu pencapaian program daerah dan secara umum berdampak pada pelayanan kesehatan tentunya. Seperti itu. Lanjut. Pada hasil kajian ketiga bahwa dukungan dan komitmen Pemda ini bagaimana perbandingan pemenuhan kebutuhan dan area yang memerlukan perbaikan, di mana pemenuhan komitmen oleh daerah dan daerah tuksus itu sangat terpenuhi dengan baik ya, mulai dari kapitasi JKN itu 95,9 terpenuhi, pemenuhan Alkes ada 93,6, rumah tinggal yang disediakan oleh dari kabupaten kota 89,61% terpenuhi. Namun terpenuhi dengan cukup baik. Ini yang tidak menjadi mandatori atau wajib seperti kendaraan dinas itu ada 54,9% yang menjawab terpenuhi dan insentif daerah 41,5%. Artinya masih dalam kategori cukup baik. Dan temuan di lapangan adalah bahwa secara kualitatif menunjukkan dukungan Pemda masih menjadi isu, terutama terkait dengan insentif daerah ya. Kemudian prioritas anggaran di mana BPKAD akan mempertimbangkan menyetujui anggaran terkait tuksus jika itu menjadi prioritas daerah dan ini sangat bervariasi di tiap daerah dan jika ada usulan dari dinas. Jadi tidak semuanya seperti itu ya. Kemudian ada laporan bahwa kondisi rumah tinggal memerlukan perbaikan dan terdapat gangguan keamanan sehingga tuksus terpaksa kos dengan biaya pribadi. Ada beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat tempat tinggal yang layak sehingga mereka harus melakukan pengeluaran lagi lain untuk kos pribadi. Ini hasil wawancara dan FGD.
Dan yang keempat adalah terkait pengawasan dan pembinaan rutin dilakukan, namun belum terstruktur ya, di mana hampir 88,2% bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten menyatakan melakukan pemantauan terhadap nakes Tuksus. Pengawasannya bersifat umum di mana dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, tidak spesifik untuk Tuksus. Karena kita tahu ya, resources daerah, kabupaten kota juga terbatas sehingga mereka saat melakukan monitoring mungkin bersamaan dengan program-program lainnya. Jadi tidak dedicated untuk Tuksus itu sendiri. Kemudian monitoring dilakukan, pengawasan tanpa instrumen yang terstandar. Tidak terdapat instrumen khusus untuk pemantauan dan belum ada instrumen baku yang digunakan. Dan terkait terkendala sumber daya itu mulai dari anggaran, jarak, dan waktu menjadi kendala utama, terutama untuk menjangkau lokus DPTK. Karena di kabupaten kota wilayahnya berbeda-beda, dan mungkin bahkan tidak setiap saat juga orang dari dinas provinsi, kabupaten, kota melakukan pengawasan di daerah-daerah tersebut. Dan sehingga diusulkan agar pemantauan dan evaluasi Tuksus dilakukan dengan menggunakan instrumen yang distandarkan dengan baik, standar dan khusus, perlu dibuat format pemantauan yang lebih khusus. Ini yang detailnya akan saya sampaikan di berikutnya. Lanjut. Nah, yang kelima adalah pelaporan Tuksus yang kurang efisien, kepatuhan laporan, hambatan, dan potensi digitalisasi. Nah, hanya 54% Tuksus menyampaikan laporan kepada Dinkes Provinsi dan hanya kurang dari 59% atau 59% Tuksus menyampaikan laporan kepada Dinkes Kabupaten Kota. Dan sebagian besar bahwa laporan yang dibuat oleh petugas Tuksus itu disampaikan ke puskesmas. Pelaporannya setiap titik waktunya dilaporkan di awal semester dan akhir. Seharusnya begitu, tapi rata-rata selama ini penugasan memiliki persentase yang bervariasi dalam kisaran 60% sampai 74%. Dan ini laporan rata-rata sampai di puskesmas, dan pada saat pertemuan biasanya katanya baru mereka melaporkan ke Dinkes Kabupaten Kota atau provinsi tertentu. Nah, di sini kami mencari akar masalah bahwa memang kenapa sih pelaporan ini masih kurang efisien ya? Karena memang laporannya ini masih bersifat manual dan dikirimkan melalui email, lewat Binwil. Kemudian kendala terkait dengan jarak dan penyampaian laporan dalam bentuk hard copy itu mungkin masih menyulitkan. Kemudian umpan balik minim karena sebagian laporan tidak diterima oleh Dinkes sendiri ya. Sehingga hasil laporan pun sangat beragam dan tidak dilakukan evaluasi oleh dinas maupun dari puskesmas juga. Umpan balik dari Dinkes sangat sporadis dan tidak terstruktur hingga nakes Tuksus tidak merasa pelaporan bersifat wajib. Padahal keberadaan program Tuksus ini harus terukur ya Bapak Ibu sekalian, effort, biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan sudah cukup banyak sehingga memang harus terukur dengan baik. Jadi memang hasil dari kajian ini bahwa perlunya lebih efisien jika laporan dibuat digital dan bisa diakses berjenjang agar provinsi, kabupaten, kota bisa ikut memantau sehingga penilaian kinerja ini bisa dibuat mungkin mengikuti pola SKP ya misalnya. Ini ada di salah satu pendapat dari Dinkes Provinsi ya yang menyampaikan. Jadi memang di saat sekarang memang sebaiknya lebih baik memang laporan berjenjang dengan menggunakan digitalisasi seperti itu. Lanjut. Nah, di keenam, ketergantungan tinggi, kemandirian daerah sangat rendah, masih rendah ya. Kebutuhan tinggi ya, jadi makanya pemangku kepentingan di daerah, Dinkes dan Puskesmas menyatakan program Tuksus ini sangat dibutuhkan dan harus dilanjutkan ya. Namun adopsi oleh kabupaten kota program daerah ya itu masih sangat rendah, hanya 21% Dinkes kabupaten kota dan 45% Dinkes provinsi yang sudah mengadopsi Tuksus daerah dengan pembiayaan mandiri daerah. Jadi kurang dari 30% ya. Ini beberapa provinsi yang sudah melakukannya. Aceh sampai Sumatera Utara, kemudian kabupatennya ada 42 ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang secara mandiri udah program daerahnya untuk menempatkan Tuksus. Dan apresiasi buat mereka dan diharap di daerah-daerah lainnya itu dapat disusul ya. Kemudian hambatan utama kemandirian daerah, bagaimana anggaran APBD-nya menjadi kendala dominan yang disebutkan oleh BPKAD dan Dinkes ya. Anggarannya tidak mencukupi dan mereka berharap dari anggaran pusat. Regulasi memang membutuhkan payung hukum, terutama seperti disampaikan tadi bahwa untuk panduan yang lebih jelas dan menyusun kebijakan Tuksus di daerah gitu kan, apalagi dibuka di undang-undang masih dibatasi di undang-undang ASN ya, padahal di undang-undang kesehatan udah dibuka seperti itu. Kemudian tenaga kesehatan. Kenapa Pak?
Bila masih banyak, mohon dipercepat. Oh iya, tinggal dikit. Minat tenaga kesehatan juga masih sulit menarik nakes yang berpenempatan di PTK. Lanjut. Nah, di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mungkin bisa dibaca pada intinya tadi 5 kajian tadi. Kesimpulan mungkin yang langsung aja ya, ini infografisnya akan sama, tapi rekomendasi aja lompat Mbak. Ya, bagaimana rekomendasi memperkuat sinkronisasi perencanaan dan rekrutmen ya, penyelarasan alokasi tuksus dengan kebutuhan real dan aspirasi daerah, kemudian membangun ekosistem Monef dan pelaporan yang berbasis digital, sistem laporan 2 arah ya, dan alokasi anggaran Monef yang berbasis kinerja. Jadi tetap harus ada Monef. Dan akselerasi kemandirian daerah dan keberlanjutan tuksus ini bagaimana diperlukan untuk ada playbook untuk adopsi tuksus di daerah sehingga semua template skema penganggaran model insentif ini bagi Pemda bisa dirancang bersama-sama dan diimplementasikan untuk tuksus berikutnya seperti itu. Baik, ini akhir dari slide saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat memberikan insight pada paparan malam ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta pertemuan, izinkan saya menyampaikan kebijakan nasional perencanaan kebutuhan SDM kesehatan. Lanjut slide. Nah, ini Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya bahwa pelayanan kesehatan itu adalah fundamental human rights dan sudah menjadi amanah regulasi bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini adalah tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah, dan yang paling menentukan dalam proses pelayanan kesehatan itu adalah backbone-nya adalah SDM kesehatan. Oleh karena itu sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan, PP maupun Permenkes yang terbaru ya nomor 13 tahun 2025 disebutkan bahwa salah satu upaya dalam rangka pengelolaan SDM kesehatan itu adalah disusunnya perencanaan SDM kesehatan. Lanjut. Yang menjadi basis untuk segala hal. Bapak Ibu sekalian, just reminding bahwa upaya kesehatan kita itu masih, kalau lihat pembangunan kesehatannya, ini contoh angka kematian ibu, kita sukses ngalahin Myanmar ya Bapak Ibu sekalian. Dan Myanmar itu adalah junta militer, belum lama merdeka, dan Indonesia udah 80 tahun, tapi angka kematian ibunya sukses 189. Sementara saudaranya, tetangganya Malaysia, Brunei, yang sama-sama Melayu ya Bapak Ibu, angkanya 29 per 100.000. Artinya apa? Artinya kita masih perlu berlari kencang. Dan sudah menjadi rahasia bahwa Bapak Ibu sekalian, untuk menurunkan angka kematian ibu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang paling menentukan itu adalah ketersediaan jumlah dan jenis dan pemerataan SDM kesehatan. Nanti kita lihat angka kematian ibu, angka kematian bayi, rapor merahnya ini lebih banyak berkorelasi dengan apa sih? Nanti peta yang akan berbicara kepada kita, data yang akan berbicara untuk itu. Lanjut slide. Nah, di manakah kantong-kantong tingginya angka kematian ibu itu? Bergantung ini wilayah barat ya, Sumatera itu kantong tertingginya ada di Aceh. Ya kan? Nah, kalau angka kematian bayinya ada di Bengkulu. Kalau daerah Jawa itu adanya di Jawa Barat untuk AKI, sedangkan angka kematian ibunya di Banten. Ya, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di luar kesehatan ibu dan bayi, masalah kita adalah sudah terjadi transisi epidemiologi dari penyakit menular menuju penyakit tidak menular. 4 penyebab utama kematian maupun morbiditas, mortalitas, morbidity, yaitu kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Jadi, pemerintah meluncurkan program namanya program kalau rumah sakit kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Lanjut slide.
Nah, untuk mendukung transformasi kesehatan, tadi rumah sakitnya ditata, punya kemampuan untuk KJSU kaya, tapi jangan lupa puskesmasnya juga harus di-strengthen ini. Fungsi puskesmas sebagai gatekeeper. Jadi sebaik-baik pelayanan kesehatan adalah health promotion and prevention. Jadi KJSU kaya itu sebenarnya hanya salah satu langkah taktis sambil secara strategis kita berusaha untuk memperkuat primary healthcare kita, terus kemampuan laboratorium dalam rangka tadi menghadapi transisi epidemiologi. Lanjut, untuk itu Impres nomor 5 hadir untuk itu. Nah, di Impres nomor 5 disebutkan bahwa Bupati perlu melakukan pemetaan kebutuhan. Nah, nanti kita udah bikin ini pemetaan kebutuhan. Tinggal teman-teman di daerah bikin daftar belanjanya ya. Long listnya sudah ada, tinggal buat short listnya. Nanti kita lihat. Salah satu short listnya adalah bagaimana pemenuhan melalui mekanisme penugasan khusus. Baik oleh pusat maupun daerah. Nah, tugas gubernur apa? Melakukan verifikasi dan validasi hasil pemetaan kebutuhan. Jadi nanti ujungnya pemetaan kebutuhan itu bagi kabupaten kota maupun provinsi adalah tersusunnya atau masuknya itu di aplikasi rencana kebutuhan. Jadi aplikasi rencana kebutuhan itu tidak hanya diperuntukkan untuk procurement atau pengadaan ASN berikut jenjang jabatan teman-teman di puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, labkesmas. Tetapi sebenarnya itu dasar untuk melakukan pemetaan kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, setelah dapat angka itu, baru ini bagaimana strategi pemenuhannya setiap tahun. Disitulah mesti keluar itu tuksusnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sejauh pengamatan saya ini belum berjalan secara maksimal ya, karena teman-teman di daerah masih ya kira-kira tiba masa tiba akal lah. Bikin perencanaannya itu hanya setahun saja. Padahal di mandat ini nggak boleh. Ini cerita strategic plan, berarti strategic plan itu minimal 5 tahun. Dan idealnya perencanaan SDM kesehatan dan rencana pembunuhannya itu harus masuk di dalam RPJMD kabupaten kota maupun provinsi. Kalau nggak masuk di dalam indikator RPJMD kabupaten kota dan provinsi, itu udah pertanda bahwa ini nggak sesuai dengan semangat Impres dan udah ada tanda-tanda ya bahwa Bapak Ibu akan selamanya kekurangan SDM kesehatan baik jumlah maupun jenis maupun distribusinya, dan artinya itu angka-angka kematian ibu, kematian karena kanker, jantung, stroke, neurolog itu masih akan tinggi di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena cerita pelayanan kesehatan yang paling menentukan itu adalah SDM kesehatan, bukan gedungnya, bukan alat kesehatannya, bukan sarana dan prasarananya. Lanjut. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi penjelasan saya ini bangunannya ya, Bapak Ibu udah bosan lihat ini, tapi nggak apa, diingat-ingatin terus bahwa core bisnis kita itu adalah transformasi layanan primer. Sudah ada integrasi layanan primer. Artinya apa? Ini harus dipenuhi nih SDM-nya ini. Ini nggak akan mungkin jalan dengan baik. Nanti saya cerita bahwa kita punya sesuai mandat undang-undang PP ya, kita punya 2 model pendekatan perhitungan kebutuhan perencanaan SDM kesehatan, berbasis wilayah dan berbasis institusi. Biasanya teman-teman hanya sibuk di berbasis institusi ya. Kenapa? Karena itu terkait langsung dengan kepentingannya. Padahal itu kepentingan jangka pendek ya, belum jangka menengah, apalagi jangka panjang. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan saja 8 misi Astacita, memperkuat sistem kesehatan. Lagi-lagi kalau ngomong sistem kesehatan, dimanapun di dunia itu yang paling menentukan sistem kesehatan itu kualitasnya itu sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan SDM kesehatan. Nah, kalau perencanaannya nggak bagus-bagus amat, udah pasti itu sistem kesehatan nasionalnya juga nggak bagus-bagus amat. Nah, di luar itu kita punya quick win, pemeriksaan kesehatan gratis. Ini juga nggak akan berjalan kalau
SDM di puskesmasnya nggak bagus, di labkesmasnya, dan menurunkan kasus TB ya. Ini juga kasus TB pasti butuh banyak SDM di puskesmas ya, karena TB ini yang paling menentukan adalah active case finding melalui kunjungan keluarga. Kalau cuma pasif case finding, angkanya ya penemuan kasus barunya masih sangat rendah. Jadi ya artinya susah ya, peluang untuk terjadi transmisi lagi dari yang undetected suspek tadi itu akan tinggi. Dan rumah sakit kualitas ya, ini quick win 62 rumah sakit, 66 rumah sakit ditingkatkan. Lanjut slide. Bapak Ibu sekalian, ya ini saya sudah sampaikan tadi, masalah kita itu kurang jumlah dan jenis dan juga distribusi. Di samping Kelihatannya ada gangguan dengan suara. oh gitu ya? Tes. Lanjut Pak, ini suara gangguan di sini. Lanjut Pak. Oke. Slide lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Lanjut slide. Bagaimana potret? Ya, lanjut aja, lanjut deh. Nah, ini saya mau ngomong bahwa Indonesia kondisi SDM-nya tidak sedang baik-baik aja ya Bapak Ibu. Selama ini kan wah baik-baik aja nih. Saya tunjukin data bahwa di regional Western Pacific Regional Office kita sekarang sudah anggota WIPRO ya. Ini Indonesia itu paling bontot itu yang merah-merah itu, coba tuh. Ya kan, kalah sama Fiji, sama yang katanya negara kecil itu, kalah sama Filipina, Vietnam, Nauru. Tadi intinya ya kita hanya sukses ngalahin Kambodia dan lain-lain ya Bapak Ibu sekalian. Baik farmasinya, dokternya maupun ini dokter spesialis. Adakah di dalam ruang ini yang menggunakan melalui daring dan mic-nya tidak di-mute? Mohon untuk yang tidak bicara mic-nya di-mute. Iya kayaknya ada yang enggak ini ya. Silakan Pak lanjut Pak. Oke. Kayaknya bukan di saya berarti ya masalah ya. Oke, lanjut slide. Intinya, nah untuk mengejar ketertinggalan kita, maka Bapak Ibu sekalian, kita udah buat perencanaan berbasis wilayah ya. Perencanaan berbasis wilayah untuk semua jenis baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Nah, saya mau beri ilustrasi di sini contoh. Indonesia itu hampir bisa dikatakan darurat kekurangan dokter spesialis ya. Maka kita susunlah perencanaan dokter spesialis, apapun jenisnya itu, 37 dokter spesialis, sampai dengan tahun 2032. Angkanya seperti yang tertera dalam grafik ini, mostly kita kekurangan kurang lebih 70.000 dokter spesialis. Gede banget ya 70.000. Ya, karena ini kan perencanaan berbasis wilayah. Berbasis wilayah artinya dokter spesialis ini tidak harus bekerja di rumah sakit pemerintah ya. Bisa di rumah sakit swasta, bisa di klinik utama, dia bisa juga praktek mandiri. Jadi ini kita udah hitung berapa kebutuhannya secara nasional. Dan kita belajar dari pengalaman perencanaan sebelum-sebelumnya. Kalau dihitung secara nasional, itu nggak pas untuk Indonesia karena kita ini negara kepulauan ya. Maka hitungan kita sampai level kabupaten kota. Jadi nasional, provinsi, kabupaten kota. Jadi ketemu angka berapa kebutuhan spesialis apapun tuh. Jantung, neurologi, apapun itu. Di setiap kabupaten kota. Dan ini mestinya menjadi rujukan bagi teman-teman siapapun ya. Baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Bagaimana meningkatkan jumlah spesialis. Dan bagaimana kabupaten kota itu mandiri terhadap kebutuhan dokter spesialisnya. Artinya apa? Pengalaman selama ini, baik melalui Tuksus itu karena teman-teman daerah kan tidak mengandalkan atau belum mandiri ya terhadap dokter spesialis. Jadi mesti impor dari provinsi lain, khususnya kota-kota besar. Oke, ini 70.000. Nah,
Coba kita lihat di Dream saja. Jadi sudah ada, Bapak Ibu cek di internet, dan ini saya selalu mengulang-ulangi untuk semuanya. Di close ini PPT-nya kita buka di Dream saja. Kita lihat dashboard perencanaan SDM kesehatan di Indonesia. Lalu kita exercise. Ini Indonesia Barat ya, berarti Sumatera, Kalimantan ya Pak Slamet ya. Nah, ini buka perencanaan wilayah dulu. Kanan atas, ini kita buka wilayah. Lalu klik tenaga medis. Lalu kita cari. Contoh, Bapak Ibu, berapa sih kebutuhan? Ya enggak apa, urolog. Urolog di kabupaten kota saya. Ini urolog ya. Dilihat dong sebelah kirinya. Ya, ini dokter spesialis urolog. Nah, kita lihat samping kanan ya. Ini petanya, kalau merah berarti Anda defisit banget. Jadi kita butuhnya untuk tahun 2005 ya. Dan ini petanya sampai 2032. Kita butuh 1167. Faktanya masih 600-an. Berapa ini? 600 ya. Pokoknya kita defisit 500. Di mana saja 509 ini defisitnya, tinggal lihat petanya. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat. Yang udah keren aja ya, Sumatera Utara. Klik Sumatera Utara. Kita lihat ya. Sumatera Utara ini apakah shortage? Jawabannya dia masih kekurangan. Nah, lihat kekurangannya. Kekurangannya lihat. Kosong ya. Kanan. Angkanya nggak ada. Kenapa kosong? Urolo ya. Sorry. Minus 45. Apakah 45 ini terjadi di semua kabupaten kota? Enggak juga. Lihat, kok saya ini enggak bagus ininya. Lihat sebelah kiri, lihat petanya. Atau turun ke bawah. Jawabannya, Sumatera Utara masalah kekurangan spesialis urolog, tetapi tidak untuk yang namanya kota Medan. Nah, mari lihat di bawah aja. Lihat grafiknya di bawah. Jadi kalau yang hijau itu enggak masalah, alias surplus. Nah, di manakah berada ini spesialis urolog? Ini adanya di, jangan tunjuk itu yang sebelah kanan, yang warna hijau. Kanan yang hijau. Adanya di Kota Medan. Tuh lihat, itu numpuk semua di Kota Medan. Kenapa numpuk di Kota Medan? Karena ya kabupaten kota lainnya tidak terlalu peduli. Kalau Kota Medan ini mekanisme pasar. Karena yang mau spesialis itu biasanya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Padahal spesialis dibutuhkan oleh siapapun ya. Tinggal di kota besar. Jadi ini udah ada pemetaannya. Berdasarkan kabupaten kota. Kita lihat yang mana yang paling banyak kurang. Ini kabupaten apa nih? Yaitu apa ini? Kabupaten Langkat ya? Ini mata saya sudah kabur-kabur. Kabupaten Langkat. Lihat petanya berapa kebutuhannya. Ini pesan bagi teman-teman sekalian. Akan selamanya impor terus ya. Minta terus dari Jakarta. Orang Jakarta. Dari Pulau Jawa. Dan pasti datanya hanya setahun. Pusing lagi terus. Begitu terus. Kenapa? Karena nggak dibarengi dengan perencanaan jangka panjang. Jadi Kementerian Kesehatan sudah punya beasiswa ya. Untuk produksi urolog. Urolog ini di UI ya. Ya kan ya? Bukannya UI ya. Sumatera Utara ada UI. Kita akan banyakin itu sekolah urolog. Dan harapannya dokter putra daerah Langkat tadi yang merah-merah ini. Itu diusulin. Dan Kemenkes akan menyediakan beasiswanya. Tapi jumlahnya terbatas. Ini masih sharing burden ya. Dengan pemerintah kabupaten kota. Oke. Kita lihat satu lagi. Mungkin kalau masih banyak, mohon percepat Pak. Iya. Ini sekarang saya mau cerita lagi perencanaan berbasis institusi. Klik institusi. Klik. Nah, minimal saja ya. Klik rumah sakit. Yang standar minimal. Rumah sakit. Nah. Kita butuh turun ke bawah. Kita masih kekurangan untuk di rumah sakit 7 spesialis dasar itu 5.500
Siapa saja itu? Ini dia tadi. Ini biasanya 3 spesialis dasar itu paling kurang ya. Anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Ada di mana? Rapornya merah semua. Lihat aja. Klik lagi. Contoh Padang deh. Klik Padang. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah. Oke. Maksudnya Sumatera Baratnya. Sumatera Barat dulu. Jangan langsung Kota Padang. Sumatera Barat. Nah ini dia petanya. Dan siapakah yang hijau? Hampir dipastikan itu Kota Padang. Jadi menumpuk di kota-kota. Kenapa? Ya karena tidak ada upaya-upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota untuk menambah jumlah dokter spesialisnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, urusan dokter spesialis adalah urusan langsung yang harus dihandle oleh gubernur, bupati, wali kota. Ini bukan pekerjaan kepala dinas. Kepala dinas hanya memberikan data ya. Tapi actionnya itu langsung dihandle oleh pimpinan wilayah masing-masing. Nah, saya mau cerita sekarang perencanaan berbasis. Oh, ini sudah institusi ya. Nah, terus puskesmas gimana? Nah, klik lagi puskesmas. Lalu kita lihat potret puskesmas seperti apa. Puskesmas, lihat. Ini dia. Masih terdapat 5.174 puskesmas yang belum lengkap tenaga kesehatannya. Kekurangannya secara nasional ada 11.000. Turun ke bawah, turun ke bawah. Nah ini distribusinya. Kita masih kekurangan 1.100 dokter, 2.400 dokter gigi, perawat, dan seterusnya. Jadi mostly masih kurang dan rapor kita merah. Ini kebutuhan minimal ya Bapak Ibu. Labkesmas, wah Labkesmas rapornya lebih merah lagi. Silakan diklik. Labkesmas rapor dari merah ya ini. Hanya 1 dari 300 dan belum semua kabupaten kota punya Labkesmas. Padahal itu wajib. Di dalam Inpres nomor 5 tadi, setiap kabupaten kota harus mempunyai laboratorium kesehatan masyarakat minimal 1. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita balik ke PowerPoint. Clear ya? Intinya Bapak Ibu, sampai dengan 2032 sudah ada perencanaan. Tinggal teman-teman update. Ya, lanjut slide. Lanjut, tadi saya sudah sampaikan ini, lanjut slide sudah. Nah, metode perencanaan, ya. Nah, setelah dilakukan pemetaan tadi, maka langkah selanjutnya lanjut slide. Melakukan pemetaan pemenuhannya. Jadi, saya balik sedikit dulu. Berdasarkan dashboard tadi, ada 4 level perencanaan. 1, kekosongan mutlak. 2, standar kebutuhan minimal. Yang ketiga ABK, beban kerja. Yang keempat wilayah. Nggak boleh nih ABK melebihi kebutuhan wilayah. Karena ABK yang disusunkan Vaskes milik pemerintah. Padahal di kabupaten kota pasti ada milik swasta juga kan. Dan seterusnya. Jadi 4 level perencanaan sudah dibuatin di dalam dashboard tadi. Bapak Ibu tinggal melakukan update data. Lanjut slide. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan ada pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah tadi dipakai sebagai basis untuk buka tutup program studi. Mulai dari dokter spesialis sampai dengan politeknik ya yang memproduksi tenaga kesehatan. Itu buka tutup. Jadi saat ini emang moratorium tapi nanti akan dibuka secara bertahap. Basis hitungannya adalah tadi perencanaan berbasis wilayah. Lanjut, ini ujungnya harus aplikasi Rembut dan basis aplikasi Rembut itu lihat tadi dashboard perencanaan. Ini lewat sudah kita lewatin aja rencana pemenuhan langsung rencana pemenuhan udah. Nah ini aplikasi Rembut harus di ini ya kita cerita rencana. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk memenuhi yang pertama sesuai dengan PP itu dan undang-undang adalah 1 melalui pengadaan ASN. Baik CPNS maupun P3K. Di luar itu ada namanya penugasan khusus. Baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Di luar itu ada namanya pengadaan melalui mekanisme BLUD. Di luar itu ada
namanya apalagi di luar PLUD. Yang jangka pendek melalui intensif untuk dokter-dokter gigi dan residen senior untuk dokter spesialis. Di luar itu ini yang jangka panjang. Bagaimana untuk memproduksi dokter spesialis? Bapak Ibu harus memproduksi dulu putra-putri daerah untuk jadi dokter. Karena nggak ada sekolah sejak masuk SMA langsung ambil spesialis, nggak ada. Ya dokter dulu. Jadi nggak mungkin spesialisnya terpenuhi kalau dokter umumnya saja masih kurang. Nggak mungkin itu. Oleh karena itu teman-teman kabupaten kota, bagaimana melakukan akselerasi supaya dokter umumnya itu terpenuhi. Nah, untuk sekolah di FK kan nggak mesti harus pintar kan? Artinya apa? Harus dicari orang pintarnya di kabupaten kota yang merah tadi itu. Dan mostly hampir semua ya kabupaten kota itu merah ya, kecuali kota-kota besar. Kalau Anda sudah kabupaten, kemungkinan itu defisit. Sejak kelas 1 SMA cari yang pintar-pintar. Pasti ketemu itu 10-20 orang. Ini diseleksi, diplot mereka untuk calon dokter, diberi matrikulasi. Nggak bisa. Hanya dengan ngandalin gurunya. Karena ketika diadu SMA kampung sama SMA kota, pasti yang menang SMA kota. Itu yang menjelaskan. Karena rata-rata menjadi dokter gigi itu anak-anak kota besar semua. Dan itulah yang menyebabkan terjadi mal distribusi. Dan pemerintah turun tangan itu. Memberi beasiswa, paling tidak untuk dokter spesialis ada RSPPU. Itu sebesar-besarnya diutamakan putra daerah. Diberi beasiswa. Tapi karena jumlahnya tadi banyak, dokter spesialis hampir 70.000, nggak mungkin kan? Menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, apalagi yang kaya-kaya pemdanya yang kapasitas fiskalnya udah bagus, itu turut serta di dalam melakukan. Termasuk untuk penugasan khusus ini ya, sekiranya sudah tersedia suplai di daerah masing-masing. Ini saja poin-poin saya Bapak Ibu sekalian.